Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Naila Safiradian dengan NIM 2024230023. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman berorientasi objek. So, enjoy the video. Baiklah teman-teman, mata kuliah ini mempelajari konsep dasar dan penerapan paradigma pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat dengan PBO. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan perangkat lunak menggunakan paradigma PBO. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu PBO. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming, biasa disingkat dengan OOP, adalah suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada objek dan interaksi antara objek-objek tersebut, di mana cara atau pola berpikir dalam membuat program dengan memusatkan perhatian pada objek sebagai komponen utama dengan menggunakan konsep seperti yang pertama ada kelas, yang kedua objek, ketiga atribut, dan yang terakhir ada metode. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah PBO. Konsep PBO pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an oleh Simula, sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan di Norwegia. Namun, PBO mulai populer pada tahun 1980-an dengan diperkenalkannya bahasa pemrograman Smalltalk and C++. Sejak itu, PBO telah menjadi salah satu paradigma pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. PBO telah berkembang pesat dan telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengembangan aplikasi desktop, mobile, dan juga web. Materi selanjutnya adalah struktur dasar PBO. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan tipe data yang didefinisikan oleh pengguna dan berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek. Kelas menentukan atribut atau data dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek yang akan dibuat berdasarkan kelas ini. Yang kedua, ada objek. Objek adalah instance dari kelas yang memiliki atribut dan metode. Objek memiliki nilai atribut yang unik dan dapat menjalankan metode yang didefinisikan dalam kelas. Yang ketiga, atribut. Atribut adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan digunakan untuk menyimpan data atau informasi tentang objek. Atribut berperan menyimpan karakteristik atau state dari suatu objek yang dihasilkan dari kelas. Dan yang terakhir ada metode. Metode adalah fungsi yang terkait dengan objek yang didefinisikan di dalam kelas. Metode dapat digunakan untuk melakukan operasi pada objek atau mengakses atribut objek. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip PBO. Yang pertama ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep menyembunyikan detail implementasi objek dari luar. Dengan demikian, objek dapat diakses hanya melalui metode yang telah didefinisikan, sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi ketergantungan antara objek. Yang kedua, abstraksi. Abstraksi melibatkan penyederhanaan kompleksitas dengan menentukan dan mengekspos fungsionalitas yang esensial, serta menyembunyikan detail yang tidak diperlukan. Kelas dan objek dalam PBO menyediakan tingkatan abstraksi untuk mempresentasikan ide atau konsep secara lebih terfokus. Ketiga, pewarisan. Pewarisan adalah konsep membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dengan demikian, kelas baru dapat menggunakan kembali kode yang telah ada dan menambahkan fitur-fitur baru. Dan yang terakhir ada polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk. Dengan demikian, objek dapat berperilaku berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Polymorphism dapat mencakup overriding atau penggantian metode dan overloading pembuatan beberapa versi metode. Materi selanjutnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam PBO. Yang pertama, Java. Bahasa pemrograman yang populer digunakan serta dirancang untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berjalan pada berbagai platform. Kedua, C++. Bahasa pemrograman yang powerful dan fleksibel, digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop dan sistem operasi, serta merupakan ekstensi dari bahasa pemrograman C. Ketiga, C#. Bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop dan web. Keempat, Python, bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, web, dan analisis data. Dan yang terakhir, Ruby, bahasa pemrograman yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi web.
Materi selanjutnya adalah software yang digunakan dalam PBO. Yang pertama, Eclipse, IDE, Integrated Development Environment, yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi Java. Kedua, Visual Studio, IDE atau Integrated Development Environment yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan untuk pengembangan aplikasi C# dan C++. Ketiga, PyCharm, IDE atau Integrated Development Environment yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi Python. Dan yang terakhir ada NetBeans IDE atau Integrated Development Environment yang populer digunakan untuk pengembangan aplikasi Java dan C++. Dan materi terakhir kita adalah manfaat PBO. Yang pertama, ada modularitas. Program dipecah menjadi objek-objek kecil, memudahkan perawatan dan pengembangan. Kedua, reusability. Kode dapat digunakan kembali melalui inheritance dan class library. Ketiga, maintainability. Perubahan dapat dilakukan lebih mudah karena modular. Keempat, scalability. Cocok untuk proyek besar dan juga kompleks. Dan yang terakhir, kemudahan kolaborasi. Tim dapat bekerja pada kelas atau objek yang berbeda tanpa konflik besar.